Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga baik-baik aja, semoga sehat selalu dimanapun anda berada ya. Jangan lupa minum air putih, kalau bisa air anget ya. Hari ini kontennya sungguh menarik, seperti Adela Wulandari seperti biasa kita akan membongkar hal-hal yang nggak pernah kalian dengar sebelumnya. Oke, kita akan membahas tentang hal-hal yang ada di kota besar ya. Mungkin semua orang yang nonton video ini taunya kota besar cuma Jakarta, padahal enggak, banyak kota-kota besar lainnya yang justru kurang ke-up media gitu ya. Taunya cuma Jakarta doang, itu Jawa Barat, Jawa Timur taunya Surabaya doang, Jawa Tengah taunya Semarang doang. Pokoknya daerah-daerah lain yang bisa kita sebut sebenarnya kota besar, orang-orang nggak banyak tahu. Nah, hal-hal yang sering terjadi di kota-kota besar yang bikin kita tercengang gitu ya, apa aja sih? Yang pertama ada party gangbang udah kayak kacang goreng ya. Jadi udah telecek di mana-mana. Padahal menurut kalian semua itu gangbang itu udah suatu aliran bokep gitu ya, tapi bisa dilakukan oleh manusia-manusia biasa gitu ya. Kalau yang nggak tahu gangbang kayak asu royokan panganan, ngerti tak? Ya itu namanya gangbang. Mirip. Kau ngerti asu rak? Ya kowe maksudku. beneran ki guyon mau guyon ya kita nanan. Asu ngeleh terus mbok kayak panganan lagu di gangbang. Satu orang itu pakanan asune. Nah, wong-wong liyane kuwi asu-asune. Nah, itu yang disebut gangbang. Selain gangbang tenang, masih ada aliran sesat yang lain. Ya, ada party BDSM juga yang nggak kalah ramenya dijual di pasaran gitu ya. BDSM yang nggak tahu apa bukan badan sensor makanan dan minuman, bukan, tapi suatu aliran seks. Kalian searching aja di situs-situs bokepmu ya, ketik gue BDSM, kok kan gue ngerti dewe. Dan buat yang belum tahu BDSM, ojo mbok jajal. Ya, karena itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai fetish begitu, ngerti nggak? Nggak orang awam suka BDSM, nggak. Tapi itu banyak terjadi di kota-kota besar. Terus, homoseksual itu sudah coming out, ya sudah banyak, ya sudah. Menurutku kalau di Indonesia masih dibilang kayak kurang bisa menunjukkan jati dirinya sebagai LGBT, enggak juga. Di kota-kota besar itu aman-aman aja tuh LGBT ya. Bahkan manusia-manusia yang tergolong LGBT, aku nggak merendahkan LGBT ya, tapi manusia-manusia yang tergolong LGBT ini malah justru laku di bagian pekerjaan manapun gitu ya. Karena mereka bisa mengikat dua ranah sekaligus. Ya cewek kesikat, ya cowok kesikat. Terus ada lagi, tenang. Berhubungan badan dengan saudara, ayah kandung, ibu kandung sudah menjadi genre baru. Ya, aku juga pernah 2 kali nerima curhatan tentang dia happy dan dia menikmati ketika digrepe-grepe ibunya. Jadi yang cerita ke aku nih cowok, dan ibunya pun juga tak apa-apa ngono lho nek kowe nglakoni kuwi. Apa sih kata bahasa Indonesianya? Pokoknya dua-duanya ibu dan anak ini tuh saling menikmati, anaknya cowok, ibunya cewek. Iyalah goblok. Pokoknya dua-duanya ini saling menikmati gitu ya. Terus, menikah tidak lebih penting dari pacaran atau bahkan FWB. Jadi nggak jarang banyak orang yang tidak menikah di usia sudah lebih dari 30 tahun. Ya, jadi wes sudah tua-tua nggak apa-apa, yang penting party sex every day yang kayak gitu-gitu. Yang penting gonta-ganti pasangan, it's okay. Tapi mereka kan mungkin edukasinya lebih tinggi daripada orang-orang goblok di luar sana gitu ya. Jadi mereka paham, tahu cara pakai kondom, tahu berobat dan lain-lain. Jadi mereka kalau ke dokter kulit nggak cuma meriksain kulit itu aja, tapi kulit-kulit yang lain. Terus ada lagi, variasi seks mereka udah mulai macem-macem. Ada yang diewein mukanya, ada yang dikencingin mukanya ya. Jadi macem-macem. Variasi seksnya tuh udah bukan cuma di kasur doang, udah bukan cuma tumpak-tumpakan kuda-kudaan, cicak-cicak di dinding, itu wajar. Itu sudah biasa. Tapi ada juga yang ceblungan mungkin di kalian terus main yang kayak gitu. Aliran seksnya itu bisa bermacam-macam. Jadi anak-anaknya tuh eksplorasinya luar biasa gitu ya. Mungkin kebanyakan susu anak mungkin. Jadi eksplorasinya luar biasa. Terus anak belum remaja, ceweknya udah mulai, ya kita tau lah, maksudnya belum umur 17 tahun pun sudah banyak yang minum-minuman, party, pulang malam, pulang pagi, nggak pulang, tinggal di satu apartemen yang sama, bermacam-macam lawan jenis gitu ya. Ngerokok itu sudah hal biasa yang sering kita lihat di kota-kota besar. Bahkan di kotamu sekarang ini juga banyak orang-orang seperti itu. Tapi jangan sedih ya teman-teman, tadi gangbang itu bukan cuman orang-orang dewasa aja, tapi anak-anak atau remaja-remaja juga udah mulai di gangbang. Bahkan nggak usah di kota-kota besar, 2 tahun atau 3 tahun, 2017 tuh berarti berapa tahun lalu? 4 tahun, 3 atau 4 tahun lalu juga anak SD udah paham yang namanya di gangbang. Di gangbang itu nama lain dirempon, dan anak SD itu juga udah paham gitu ya. Jadi ya itulah yang bisa kalian temukan di kota-kota besar. Terus pasangan-pasangan muda yang sudah punya anak dan anaknya masih kecil pun tetap party gitu ya, tetap
tetap gimana ya, kalau bayanganku sebagai manusia bodoh ini yang kalau ibu barusan ngelahirin anak itu kan yang ngerawat anaknya dulu, ada fase dimana aduh nggak ada mbak yang semua apa-apa sendiri, nyuci baju anaknya, nyuci botol, bikin empasi yang lain-lain, itu kan ribet, super ribet. Bahkan ibu-ibu yang habis ngelahirin dari gendut jadi kuru gara-gara ngurusi anaknya gitu kan. Tapi tidak berlaku di kota-kota besar ya. Oh yes, oke, aku udah ngelahirin jadi boleh minum dan ngerokok lagi. Itu pemikirannya. Hampir 70% wanita yang ada di kota-kota besar seenggaknya sudah mencicipi yang namanya jadi simpanan gadun, dapat uang haram, open BO, atau mungkin sekedar one night stand, atau mungkin one morning stand, one evening stand, one apa menah yang stand-stand yang lain ya. Seenggaknya wanita-wanita di sana tuh udah pernah ngerasain duit-duit yang didapat secara cepat, mudah, praktis, tinggal ngangkang doang. Seenggaknya. Terus, di kota-kota besar itu gonta-ganti pasangan adalah hal yang wajar, hal yang biasa aja. Jadi habis sama A, terus upload di sosmed, hahihi, mesra-mesraan, happy-happy, habis itu putus, masalah gitu ya. Ganti cowok lagi, habis itu upload lagi di sosmed. Jadi gonta-ganti dan mengupload dan semua orang tahu tuh kayak udah hal biasa gitu. Bukan suatu aib, bukan suatu kekurangan ya. Mungkin kalau di sini cewek-cewek gonta-ganti pasangan udah dicap lonte, kalau di sana iya udah biasa aja gitu. Cewek cowok sama aja kalau gonta-ganti pasangan. Baiklah, ini adalah hal yang mencengangkan nih dari kota-kota besar ya. Aborsi itu udah kayak uang nambah kilo roti tipes mungkin ya, udah banyak banget ya aborsi terjadi di sana, dan bahkan jasadnya itu bisa dijual, entah organ yang dijual, entah diimport, yang kayak gitu-gitu itu udah biasa banget ya. Di saat banyak orang yang curhat ke aku, mbak aku hamil di luar nikah, aku harus gimana, dan lain-lain, di kota-kota besar banyak banget kayak gitu. Aku meteng, iklim tanggung jawab, ada yang dilahirin, ada yang nggak, gampang banget mengambil keputusan untuk aborsi, untuk melanjutin tapi nggak diaku sebagai anak. Gampang. Yang selanjutnya ya, wanita-wanita di sana atau orang-orang di sana itu lebih mementingkan kenikmatan ketika main tanpa kondom daripada satu nyawa bayi. Edan porak kowe. Kalau kalian tak dongengin kok ngene iki, coba kalian nonton itu loh, kayak Jakarta Undercover atau film-film dokumenter yang menguak cerita di masyarakat yang kayak gitu-gitu. Yang cerita-cerita underground yang nggak cuma drama doang yang kalian tonton, rak mung sinetron tok sing mbok tonton gitu ya. Hal-hal yang kayak gitu. Coba kamu kumpul sama tukang soto, kang bakso neng terminal apa neng pasar ya, pasti mereka punya cerita-cerita yang masa sih di daerahku kayak gitu. Pasti kalian akan dengar seperti itu. Lanjut, yang berikutnya adalah narkoba. Itu sudah menjadi hal yang umum di kota besar ya, entah itu make, entah itu bandar gede gitu kan. Rata-rata itu kayak udah biasa aja. Oh, kayak kita ketemu orang baru gitu ya, nggak kita kenal, terus kita lihat, wah ki nganggo ki, wah ini mata-mata pakai nih, wah ini gelagat-gelagat orang, kayak udah biasa aja gitu orang pakai narkoboy. Dan banyak juga ya pekerja-pekerja kantoran di sana itu yang sudah bersetubuh wejian, melakukan hubungan intim dengan teman sekantornya. Jadi teman kerjanya tuh udah kayak sering banget, mungkin karena mereka sering di kantor bareng gitu ya, makan bareng, lembur bareng, pulang juga searah bareng gitu ya, wis sisan bablas kewe gitu kan. Apalagi kalau daerah-daerah besar itu macet luar biasa gitu ya, mungkin dari kayak kalau Semarang itu kan dari Semarang Utara ke Semarang Timur kan lumayan jauh, dari Semarang Atas ke Semarang Bawah itu kan jauh. Dan menurut orang-orang itu mungkin kayak luar kota gitu rasanya. Jadi daripada kadoan aku mbek bojoku wis mbek sak kantor wae ben cedak gitu ya. Selanjutnya pentil, Mr. P, yang lain-lain, pokoknya alat vital yang biasanya ditutup-tutupin, dipakein baju, mungkin di kota-kota besar itu udah nggak apa-apa gitu ya, jaiplak, melorot, ketok, apa rak nganggo sisan tuh kayak di kota-kota besar udah, ya udah nggak apa-apa gitu ya. Mereka mungkin terlalu menganut ajaran luar gitu. Kayak nggak apa-apa nggak pakai BH kemana-mana gitu. Sajane ora apa-apa masalah, kan aku hanya menceritakan ya guys. Ini yang terjadi di kota-kota besar. Selanjutnya, pemerkosaan yang banyak dan marak terjadi di kota-kota besar, tapi nggak ada yang berani speak up ceweknya. Terus juga aku barusan kemarin habis teleponan sama temanku yang lagi di Jakarta gitu. Terjadi pembunuhan, yang dibunuh itu cewek. Ceweknya itu berprofesi sebagai itu loh tukang bekam. Dan mayatnya dibuang ke semak-semak. Terus polisi nggak tahu motifnya apa. Jadi kayak apa ya, kejahatan kayak gitu ya udah aja bisa terjadi di lingkungan sekitar kita gitu loh. Edan. Lanjut, nih ada lagi nih. Kalau kalian sering nonton bokep ya, bentukan-bentukan kayak gitu tuh banyak yang terlacak di kota-kota besar. Jadi buat kalian yang ngacengan gitu ya, jangan ke kota-kota besar. Ya kasihan kamu tiap hari dikira ngompol gitu ya, ngiceri terus gitu. Karena bentukannya tuh mirip-mirip. Yang kayak kalian lihat di bokep tuh banyak kalian temukan di sana. Selanjutnya ya, seks itu menjadi mata uang baru selain kripto, selain duit, selain apapun itu yang kalian sebut mata uang gitu ya. Seks juga bisa, mungkin bisa aja kalian di kota-kota besar tuh kayak beli barang, beli mobil, beli apa tuh bayarannya nge-seks gitu ya.
Ada kok. Iya, benar. Nilai tukar benar. Ada juga dulu di sini tuh namanya SK gitu ya. Orang beli bakso, Pak tuku bakso bayarannya ngene ya. Ada yang cerita ke aku itu tukangnya. Ya. Berarti seks itu sebagai aliran nilai tukar baru di kota-kota besar. Oke, yang terakhir, selingkuh dan kemunafikan sudah mendarah daging di manusia-manusia yang ada di kota-kota besar karena sensasi yang mereka rasakan tuh kayak memacu adrenalin ya, rasanya luar biasa. Jadi kayak munafik itu kayak udah sifat wajib manusia mungkin di sana. Begitu teman-teman ya, itu tadi beberapa hal yang bisa kalian temukan di kota-kota besar ya. Mungkin kalau kalian dengar itu mungkin semua negatif gitu ya, tapi banyak juga hal positif yang ada di kota-kota besar. Cuman masalahnya gini nih teman-teman, teknologi sekarang itu kan majunya pesat sekali, majunya signifikan sekali, tapi tidak diimbangi dengan SDM-nya, sumber daya manusianya. Jadi manusianya masih di bawah, masih jongkok, masih merayap, tapi teknologinya udah kemana-mana. Nah, alhasil jadilah seperti ini gitu loh. Kamu termasuk pribadi yang emang udah maju ke depan, emang udah benar-benar berevolusi gitu ya, karena mungkin kamu tinggal di luar negeri, emang kemajuan di luar negeri kan lebih cepat daripada di Indo gitu kan. Kamu udah keseringan di sana dan merasakan kemajuan apapun di sana, kemudian pulang di Indonesia, mbok terapkan. Orang-orang di sini tuh kaget semua, ngerti nggak? Karena termasuk aku pun orang-orang yang ada di sini, taunya kemajuan yang ada itu hanya segelintir, jadi kayak cuma secuplik yang tak lihat di luar negeri tuh, tapi udah kayak kalau di Indonesia diterapin tuh kayak impact-nya udah gede banget gitu loh. Apalagi kalau kamu yang emang udah kebiasaan tinggal di sana dan benar-benar mengadaptasi hal yang ada di luar negeri terus buat terapin di sini dan dilihat oleh masyarakat sini, itu pasti masyarakat sini kaget banget. Termasuk hal-hal yang tadi tak sebutin. Gitu aja sih konten kali ini. Don't forget to like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian. See you next video. Bye.